Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan objek kajian semantik pada batasan dan aspek makna. Yang pertama, saya akan menjelaskan objek kajian semantik. Berikut, semantik juga mengkaji arti bahasa atau arti lingual yang bersifat bebas konteks atau tidak terikat konteks. Arti bahasa pada dasarnya adalah bentuk pengetahuan yang tersimpan di dalam dan terstruktur di dalam bahasa, dikuasai secara lebih kurang sama oleh para pengguna bahasa, serta digunakan dalam komunikasi secara umum dan wajar. Arti itu tersimpan di dalam bahasa, maksudnya adalah bahwa bahasa sebagai sistem tanda lingual atau tanda bahasa merupakan paduan dari aspek bentuk dan aspek arti. Berdasarkan rumusan itu, untuk menjadi bahasa kita tidak hanya menerima rentetan bunyi bahasa yang kosong melompong. Makna dalam kajian semantik. Dalam kajian ilmu semantik, makna adalah intinya. Pembahasan tentang makna ditekankan dalam semantik. Lyons dalam buku Pateda berpendapat bahwa semantics may be defined initially and professionally as the study of meaning, ilmu yang mengkaji makna. Dengan mengetahui definisi dari kajian ilmu semantik, perlu diketahui juga batasan makna. Oleh sebab itu, batasan makna perlu dikemukakan lebih lanjut. Yang ketiga, akan menjelaskan tentang batasan dan aspek makna. Pertama, ada batasan makna. Menurut Ullmann, terdapat 3 istilah, yaitu name, sense, dan thing. Makna terdapat dalam ranah sense dan ada hubungan timbal balik antara nama dengan pengertian sense. Yang kedua, menurut Mansur Pateda, istilah makna merupakan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan, kata, maupun kalimat. Dan yang ketiga, menurut Jaja Sudarma, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, sedangkan arti adalah pengertian suatu kata sebagai unsur yang dihubungkan. Yang keempat, menurut Bloomfield, makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur-unsur penting situasi di mana penutur mengujarnya. Ogden dan Richard dalam buku Pateda menyimpulkan bahwa ruang lingkup makna adalah: pertama, sesuatu perbendaharaan kata yang intrinsik; kedua, hubungan dengan benda-benda lainnya yang unik; ketiga, yang tak dapat dianalisis; empat, kata lain tentang suatu kata yang terdapat di dalam kamus; lima, konotasi kata; enam, suatu esensi; tujuh, suatu aktivitas yang diproyeksikan ke dalam suatu objek; 8. Suatu peristiwa yang dimaksud, misal keinginan. 9. Tempat sesuatu dalam suatu sistem. 10. Konsekuensi praktis suatu benda dalam pengamalan kita untuk waktu mendatang. 11. Konsekuensi teoritis yang terkandung dalam suatu pertanyaan. 12. Emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu. 13. Sesuatu yang secara aktual dihubungkan dengan suatu lambang oleh hubungan yang telah dipilih. 14. Efek-efek yang membantu ingatan kalau mendapat rangsangan. Terakhir, asosiasi-asosiasi yang diperoleh, seperti beberapa kejadian lain yang membantu ingatan terhadap kejadian yang kandas, suatu lambang seperti yang kita tafsirkan, dan sesuatu yang kita sarankan. Tarigan membagi makna atau meaning atas 2 bagian, yaitu makna linguistik dan makna sosial. Makna linguistik dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu makna leksikal. Makna leksikal dalam hal ini adalah makna yang unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda dan peristiwa. Kemudian, makna struktural. Makna struktural adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain dalam satuan yang lebih besar, berkaitan dengan morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Aspek makna. Menurut Mansur Pateda, aspek-aspek makna dalam semantik dibagi menjadi 4, yaitu pengertian, nilai rasa, nada, dan maksud. Pengertian. Aspek makna pengertian disebut juga tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud. Apapun yang kita bicarakan selalu mengandung tema atau ide untuk membicarakan sesuatu atau menjadi topik pembicaraan. Contohnya, seperti dinten menika Jawa, yang artinya hari ini hujan. Dan yang kedua, dinten menika mendung,
yang artinya hari ini mendung. Kemudian nilai rasa. Aspek makna perasaan berhubungan dengan sikap pembicara, dengan situasi pembicara. Contoh seperti sedih, panas, dingin, gembira, jengkel. Kehidupan sehari-hari selamanya akan berhubungan dengan rasa dan perasaan. Contoh, derek bela sungkawa, yang artinya turut berduka cita. Leksem tersebut digunakan pada saat sedang sedih atau berduka, dan sebaliknya. Contoh kedua, derek bunggahing manah, yang artinya ikut senang hati, digunakan di saat sedang bergembira karena menerima hadiah atau bahagia karena sesuatu. Yang ketiga, ada nada. Aspek makna nada adalah sikap pembicara terhadap lawan bicara. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa. Aspek makna nada berhubungan antara pembicara dengan pendengar yang akan menentukan sikap yang akan tercermin dari leksem-leksem yang digunakan. Contoh, kereta saking Jogja sampun dugi. Nah, yang artinya kereta api dari Jogja sudah datang. Kemudian contoh kedua, kereta saking Jogja sampun dugi dereng, yang artinya kereta api dari Jogja sudah datang. Maksud dan tujuan. Aspek makna tujuan adalah maksud tertentu, baik disadari maupun tidak. Aspek makna ini melibatkan klasifikasi pernyataan yang bersifat deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis atau pendidikan. Contoh, sesuk meneh ora dibaleni yo, artinya besok lagi jangan diulangi ya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.